Praktik bisnis waralaba franchise di Indonesia. Peluang usaha dan investasi. Oleh Profesor Dr. Sudarmiatin, MSI. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat, Rektor Ketua Senat Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, para anggota Senat Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, Ketua dan anggota Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, para pejabat struktural di lingkungan Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, para dosen di lingkungan Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, para pegawai administrasi Universitas Negeri Malang. Serta seluruh undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, dengan segala hormat perkenankan saya mengucapkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya dan sholawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Rektor Ketua Senat Universitas Negeri Malang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan atas penerimaan jabatan guru besar dalam bidang ilmu manajemen. Di samping itu saya juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh hadirin yang berkenan menghadiri undangan pengukuhan ini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Praktik Bisnis Waralaba Franchise di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi. Hadirin yang saya hormati, Amerika melalui International Franchise Association (IFA) mendefinisikan franchise sebagai hubungan kontraktual antara franchisor dengan franchisee, di mana franchisor berkewajiban menjaga kepentingan secara kontinu pada bidang usaha yang dijalankan oleh franchisee. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba menyatakan bahwa waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual, haki, atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Jadi, jelas bahwa bisnis franchise merupakan perikatan dua pihak di mana pihak pertama, franchisor, memberikan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak kepada pihak kedua, franchisee, dengan tujuan saling menguntungkan. Dua pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama itu yaitu franchisor dan franchisee. Franchisor atau pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Franchisee atau penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberi hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Dalam 10 tahun terakhir ini bisnis franchise tengah menjadi model bisnis paling populer di negeri ini, terutama bagi mereka yang ingin terjun menjadi entrepreneur tanpa mau repot merintis bisnis baru dari nol. Layaknya sebuah mode, bisnis franchise ini banyak diperbincangkan di mana-mana dan sangat digandrungi oleh masyarakat luas. Di sekitar kita banyak kita lihat menjamurnya bisnis franchise baik asing maupun lokal. Franchise asing misalnya McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Wendy's, dan lain-lain. Franchise lokal misalnya Ayam Bakar Wong Solo, Es Teler 77, Alfamart, Indomaret, Rumah Makan Padang, Bakso Cak Eko, Bakso Cak Man, dan lain-lain. Tingginya minat untuk membuka bisnis franchise ini antara lain terlihat dari antusiasnya pengunjung. Dalam setiap kali pameran franchise, juga laris manisnya seminar dan buku-buku bertemakan franchise. Masalahnya adalah apakah ada jaminan menjalankan bisnis franchise pasti berhasil. Memang cukup banyak investor yang berhasil dalam menjalankan bisnis franchise, tetapi banyak juga di antaranya yang gagal.
Sebagaimana disampaikan Ketua Waralaba dan Lisensi Indonesia Karamoy bahwa rata-rata pertumbuhan bisnis franchise lokal mencapai 8-9% per tahun, sedangkan franchise asing 12-13% per tahun. Namun perbedaan tingkat kegagalan dari keduanya sangat mencolok, yaitu sebesar 50-60% untuk franchise lokal dan hanya 2-3% untuk franchise asing. Hal ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat untuk membuka bisnis franchise belum dibarengi dengan kehati-hatian dan kejelian dalam pengelolaan. Hadirin yang saya muliakan, sebagai sebuah sistem bisnis maka franchise mempunyai sejumlah keunggulan sekaligus kekurangan. Seperti dikemukakan oleh Amos. As practiced in retailing, franchising offers franchisees the advantage of starting up a new business quickly based on a proven trademark and formula of doing business, as opposed to having to build a new business and brand from scratch. Sebagai bentuk bisnis retail, franchising menawarkan kepada franchisee sebuah keunggulan sistem bisnis baru yang dapat berkembang cepat dengan merek dan formula bisnis yang sudah teruji daripada membangun bisnis dan merek baru yang beresiko. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa keunggulan sistem franchising bagi franchisee adalah 1. Expansion. Pihak franchisor memiliki akses permodalan untuk berbagi biaya dengan franchisee dengan risiko yang relatif lebih rendah. 2. Quick start. Pihak franchisee memperoleh kesempatan untuk memasuki sebuah bisnis baru dengan cara cepat, biaya lebih rendah dengan produk atau jasa yang telah teruji. 3. Training. Selama menjalankan bisnis franchise, franchisee akan menerima bantuan manajerial secara berkala dalam hal pemilihan lokasi bisnis, desain fasilitas, prosedur operasi, pembelian, dan pemasaran dari franchisor. Sedangkan kekurangan sistem franchise bagi franchisee adalah 1. Kontrol. Sistem franchise tidak memberikan kebebasan penuh kepada franchisee karena franchisee terikat perjanjian harus mengikuti sistem dan metode yang telah dibuat oleh franchisor. Sebagaimana dinyatakan dalam hasil penelitian Sudarmiatin bahwa penetapan harga, jenis produk maupun kualitas layanan dalam bisnis franchise telah ditetapkan secara baku terstandar oleh franchisor McDonald, sehingga franchisee tidak bisa membuat keputusan sepihak dalam menjalankan bisnisnya. 2. Price. Membeli bisnis franchise memerlukan investasi relatif besar, bahkan franchisee seringkali tidak punya pilihan untuk mengurangi biaya. Di samping lokasi toko, franchisee harus pula membayar franchisee fee, royalti, dan kontribusi promosi kepada franchisor serta memodifikasi kontrak dari waktu ke waktu. Walaupun resiko gagal rendah, tetapi untuk dapat mensukseskan bisnis ini perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam memilih franchisor dan jenis usahanya. 3. Konflik. Adanya resiko franchisor melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan suatu alasan. Bila mana franchisee tidak membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup sebelum bergabung dalam bisnis franchise, maka dia akan mudah percaya dengan janji-janji franchisor tanpa melakukan investigasi kepada franchisee lain di bawah naungan franchisor yang sama. Dalam kondisi seperti ini ada peluang bagi franchisor yang nakal untuk mengeruk keuntungan sepihak. Bapak Ibu yang saya hormati, terlepas dari kelebihan dan kelemahan di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Wibawanti bahwa waralaba atau yang akrab disebut franchise diyakini oleh sebagian pelaku bisnis masa kini sebagai bisnis yang akan terus memberikan peluang. Walaupun keadaan ekonomi saat ini sedang tak menguntungkan, tetapi bisnis ini tetap berkibar seperti halnya sektor real yang lain yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bisnis ini juga terbukti mampu bertahan terhadap gempuran krisis 1997 lalu, karenanya tidak mengherankan jika kemudian banyak orang melirik bisnis ini karena dinilai aman. Perkembangannya pun cukup pesat dari tahun ke tahun baik waralaba asing maupun lokal. Peluang bisnis waralaba terbukti masih menggiurkan yang dapat dibuktikan dengan terus bertambahnya pemain waralaba dari tahun ke tahun. Sebagai catatan, sales bisnis ini mencapai sekitar 8 triliun rupiah lebih pada 2007 dengan jumlah outlet asing maupun lokal sekitar 40.000 dan menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 500.000 lebih.
Krisis memang berpengaruh terhadap pemutusan hubungan kerja PHK, namun tidak demikian halnya dengan di bisnis waralaba. Peluang untuk terus tumbuh dan berkembang selalu ada untuk bisnis ini. Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa bisnis waralaba terbukti menjadi salah satu bisnis yang paling banyak diminati oleh investor di Indonesia. Salah satu alasan mengapa orang lebih suka memilih bisnis franchise oleh karena lebih mudah menjalankannya dibanding memulai bisnis sendiri. Walaupun ada juga yang gagal, tetapi jika dikelola dengan baik dan benar, ditambah dengan sikap franchisor yang baik dan suportif, maka bisnis franchise ini akan menjadi solusi bagi mereka yang ingin memulai bisnis dengan cepat dengan risiko kegagalan yang rendah. Ada beberapa jurus yang sudah terbukti kesuksesannya dalam menjalankan bisnis franchise. Bila posisi kita sebagai franchisee, maka sebelum membeli franchise seyogyanya kita lakukan investigasi terlebih dahulu terhadap kinerja franchisor. Sebaliknya bila posisi kita sebagai franchisor maka jalinlah komunikasi yang baik dengan franchisee. Hubungan antara franchisor dan franchisee adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah saling membutuhkan sehingga dapat mencapai win-win solution agar dapat merasakan keuntungan bersama. Kesuksesan franchisee merupakan kesuksesan franchisor juga, dan kegagalan franchisee adalah kegagalan usaha franchisor juga. Dari sisi franchisee, sebuah sistem waralaba akan berkembang dengan kuat jika ada dukungan dari franchisee yang mandiri. Sedangkan dari sisi franchisor, support untuk kesuksesan franchisee mutlak diperlukan. Support dukungan franchisor adalah nyawa bagi franchisee. Kurangnya komitmen franchisor dalam memberikan support akan berakibat franchisee tutup di tengah jalan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya muliakan, untuk mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam mencapai jabatan akademik dalam bidang ilmu manajemen ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Rektor, Ketua Komisi Guru Besar, Dekan, dan Ketua Jurusan atas peran dan dukungannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen pembimbing. Selain itu ucapan terima kasih yang tiada terhingga juga saya sampaikan kepada guru-guru saya mulai dari SD, SMP dan SMEA serta dosen. Teristimewa saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada keluarga besar saya, ibu saya Musrini, ayah saya Kadis Edi Sutrisno, almarhum suami saya Wasis Suprayitno, kedua anak saya Nova Rido Sisprasojo dan Dia Ayu Laksmi, adik-adik dan saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka ini adalah kekuatan saya, motivator saya dan sahabat saya dalam mengarungi hidup, suka maupun duka. Berkat doa dan dukungan mereka inilah saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Untuk mengakhiri pidato saya ini satu pesan orang tua yang insya Allah akan terus saya ingat. Dedala neguno lawan yekti. Kudu andap asor, wani ngalah, duhur wekasane. Tumuruno, ono catur mungkur. Saya sepenuhnya menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirnya saya berharap semoga pidato ini dapat memberikan manfaat yang berarti untuk pengembangan keilmuan di lingkungan UM ini. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu para hadirin dalam mendengarkan pidato saya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.